Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku dimanapun berada, semoga selalu sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya. Nah, tadi itu ada tetangga yang tanya, nanam pepaya itu bisakah dibiayani, yaitu biayanya yang bisa ngirit. Jadi jawaban saya yaitu bisa, sahabat-sahabatku. Jadi kalau kepengen ngirit, yaitu kecilnya yaitu campur tumpang sari lah, sahabat-sahabatku. Jadi pepaya ini enggak langsung pepaya, istilahnya numpang sama tanaman yang lain. Jadi nantinya selama sampai 3 bulan atau 3,5 bulan itu numpang di tanaman yang lain. Jadi istilahnya bisa ngirit lah. Untuk mengirit yang lainnya yaitu ditambahi pupuk-pupuk organik atau kompos lah, sahabat-sahabatku. Jadi itu bisa ngirit biayanya. Jadi istilahnya enggak terus menerus beli pupuk kimia. Pepaya itu bisa numpang tanaman yang lain. Jadi misalkan numpang sama tanaman yang lain dulu itu enggak seberapa membiayai nih, sahabat-sahabatku. Jadi nantinya sisa-sisa pupuk kalau ditinggal sama tanaman yang ditumpangi itu masih ada sisa-sisa, dan itu nantinya tinggal meneruskan. Jadi sekitar 2 bulan atau 3 bulan itu sudah mendekati panen pepaya ini kalau numpang sama tanaman yang lain. Jadi kalau tanaman ini istilahnya enggak ada campurannya, langsung pepaya itu lama, sahabat-sahabatku. Nah, kalau pepaya itu pindah tanam 7 bulan, sahabat-sahabatku, itu sudah baru mulai lah, sahabat-sahabatku, itu baru mulai metik. Di awal itu pun belum semua, sahabat-sahabatku. Jadi di umur 7,5 bulan, jadi kalau kita menanam 100 pohon lah misalkan, itu 100 pohon sudah bisa metik semua. Tapi misalkan kalau umur 7 bulan itu istilahnya baru 60% sudah bisa dipetik. Jadi istilahnya belum semua pohon itu bisa membuahkan hasil lah, sahabat-sahabatku. Jadi tinggal menunggu sekitar umur 7,5 bulan baru bisa panen. Lah pepaya ini sebenarnya itu pun harus kita ngerawatnya dengan telaten, dan istilahnya enggak nelat-nelatkan pemupukan pengerawatan, sahabat-sahabatku. Kalau misalkan menelat-nelatkan pengerawatan atau pemupukan, pepaya ini bisa umur 9 bulan sampai 10 bulan itu baru panen. Itu meskipun panen itu enggak seberapa, sahabat-sahabatku. Jadi misalkan kita kok pepaya ini harus panen 7 bulan, itu istilahnya harus kita melakukan pemupukan yang tepat. Misalkan 15 hari atau 20 hari sekali, itu harus rutin 20 hari atau 15-an hari itu, sahabat-sahabatku. Kalau misalkan kok pernah telat bulanan lah, sahabat-sahabatku, itu nantinya pepaya ini istilahnya juga lambat panennya. Jadi untuk sahabat-sahabatku yang kepengen punya menanam pepaya, istilahnya biar tepat waktu, yaitu waktunya panen, yaitu pemupukan harus tepat. Misalkan 20 hari ya 20 hari sekali, ya misalkan 15 hari sekali, sahabat-sahabatku. Nantinya kalau kita lambat, nantinya panen kita juga lambat. Itu pun hasil kita itu tidak seberapa. Jadi pemupukan kalau agar ngirit yaitu dicampur kohe-kohean atau kompos atau
organik sahabat-sahabatku, bisa saja dicampur abu bakaran. Jadi istilahnya mengurangi biaya kita dari pupuk kimia. Jadi bisa saja sahabat-sahabatku. Jadi kalau kepingin ngirit kecilnya yaitu numpang sama tanaman yang lain. Tapi kalau misalkan kok pepaya nggak ada tanaman yang lain, langsung pepaya, ini biaya kita itu sangatlah terasa sahabat-sahabatku. Jadi untuk mengenai menanam pepaya agar bisa ngirit yaitu pupuk kimia, istilahnya nggak murni pupuk kimia sahabat-sahabatku. Jadi bisa organik atau kohe-kohean dan kecilnya numpang sama tanaman yang lain. Cuma itu saja sahabat-sahabatku. Tadi itu ada yang menjawab, ada yang bertanya tetangga saya, yaitu bisakah menanam pepaya itu biayanya irit. Jadi jawaban saya yaitu bisa, tapi dengan cara yang saya ceritakan begitu itu sahabat-sahabatku. Semoga cerita ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe yang baru bertemu channel ini. Dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada subscribe channel Petani As. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.